Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibi Alia Zahra dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan membawakan kultum yang berjudul Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada hamba-hambanya yang tidak terhitung banyaknya. Nikmat-nikmat tersebut masih berkelanjutan untuk para hambanya di setiap zaman. Allah Azza wa Jalla terus melimpahkan kepada hamba-hambanya berbagai jenis kebaikan dan barokah, yang dengan semua itu Allah menyucikan dan memurnikannya dari dosa, kesalahan, serta kotoran. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah Allah menjadikan bagi mereka musim-musim ibadah. Musim-musim ibadah tersebut, ketaatan berlimpah dan kesalahan berkurang. Dosa-dosa diampuni dan perbuatan baik berlipat ganda pahala di dalamnya. Rahmat turun dan ganjaran diperbesar. Dari musim-musim ibadah ini, yang paling agung dan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Adalah bulan suci Ramadan yang sangat-sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan terbaik dari 12 bulan yang ada dalam setahun. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang tidak dapat diragukan lagi, bahwasannya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu, boleh jadi bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh karena itu, maka menjadi keharusan kita, menjadi kewajiban kita, seorang muslim yang menyadari hal ini untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh-solehah. Sesungguhnya kita diajarkan oleh Nabi Muhammad agar menyambut bulan Ramadan ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya sejak jauh-jauh hari. Dari bulan Rajab. Sejak bulan Rajab, kita diajarkan untuk memohon keberkahan hidup di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kita diajarkan agar berdoa. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan berkahilah pula kami di bulan Ramadan. Mengapa kita dianjurkan untuk memohon keberkahan? Apakah keberkahan ini penting bagi kita? Keberkahan ini penting bagi kita karena keberkahan hidup menjadi dambaan setiap orang yang berakal sehat. Berkah berarti bertambah. Dalam makna luas, berkah berarti bertambah kebaikan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah bulan Ramadan adalah ada pengabulan doa bagi orang yang berdoa, ada penerimaan taubat bagi orang yang bertaubat, dan ada pengampunan bagi orang yang memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam bagian hadis ini disebutkan, dalam setiap malam bulan Ramadan Allah Azza wa Jalla berseru sebanyak 3 kali. Adakah orang yang meminta, maka aku akan penuhi permintaannya. Adakah orang yang bertaubat, maka akan aku terima taubatnya. Dan adakah orang yang memohon ampunan, maka aku ampuni dia. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi.
hadirin yang terhormat dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan berpuasa yang tujuan utamanya adalah untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sejarah kewajiban puasa Ramadan ini ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah yang mengandung banyak sekali hikmahnya. Di antara hikmah berpuasa Ramadan adalah mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita selama ini. Karena makna ibadah secara mutlak termasuk ibadah puasa adalah ungkapan syukur dari seorang hamba kepada Tuhannya atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran bahwa kita tidak dapat menghitung nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Quran Surat Ibrahim ayat 30. Dalam berpuasa Ramadan setidaknya ada 3 faedah atau 3 manfaat, yaitu yang pertama ada faidah ruhiyah. Faidah ruhiyah ini adalah manfaat psikologis atau manfaat kejiwaan. Maksud dari faidah kejiwaan dari berpuasa Ramadan adalah pembiasaan diri kita agar berlaku sabar. Ajaran kita mengekang hawa nafsu dan ekspresi atau ungkapan mengenai karakteristik takwa yang tertanam dalam hati. Takwa itulah yang menjadi tujuan utama dan tujuan yang khusyuk kita dalam berpuasa Ramadan ini. Yang kedua, ada faedah ijtimaiyah, yaitu manfaat sosial dan kemasyarakatan. Maksud dari faedah ini dalam berpuasa Ramadan ini adalah pembiasaan kita umat Islam untuk tertib, disiplin, dan bersatu padu, cinta keadilan dan kesetaraan di antara umat Islam, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang pejabat dan rakyat, antara pengusaha dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua wajib berpuasa ketika telah memenuhi persyaratan. Juga di antara faedah sosial dari puasa adalah pembentukan rasa kasih sayang dan berbuat baik di antara kaum muslim. Sebagaimana puasa Ramadan ini melindungi masyarakat dari keburukan-keburukan. Yang ketiga ada faedah sihiyah, dan maksud dari faedah sihiyah ini untuk kesehatan pada berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa ini membersihkan pencernaan kita, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari lendir-lendir atau lemak-lemak, membersihkan dari kolesterol yang menjadi sumber penyakit, dan puasa dapat menjadi sarana diet atau pelangsing badan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan bulan kesederhanaan, bulan peribadatan, bulan memperbanyak berbuat kebajikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Bulan perlindungan badan kita, ucapan kita, dan hati kita dari hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam tentunya. Segala perkataan keji, gibah, menebar hoaks, fitnah, hate speech, atau ujaran kebencian dan adu domba baik secara langsung maupun melalui media-media digital, media elektronik, televisi, radio, internet, dan media sosial atau medsos ya. Intinya, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan penyucian badan dan rohani kita dari segala keburukan, agar kita mendapat hikmah yang berharga dan keberkahan hidup. Para hadirin yang saya hormati dan yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kultum hari ini, marilah kita renungkan firman Allah taala di surat Ar-A'raf ayat 96 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqwa lafatahna alaihim barakatim minasyama'i wal ardi walakin kadzabu fa qadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa,
pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hal ini menunjukkan betapa mulianya tamu Ramadan ini. Betapa dia adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita. Dan sungguh celaka dan sungguh sialah orang yang ceroboh ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia tidak bisa mengisi bulan Ramadan ini secara baik, tidak bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan maksimal. Sungguh ini adalah keteledoran yang sangat-sangat memalukan. Sungguh ini adalah sebuah keteledoran yang sangat tragis dan yang sangat menyedihkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya yang menuntun langkah-langkah kaki kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan dan kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita mendapatkan hikmah yang berharga dan keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin sekian dari saya, kesalahan mungkin datang dari saya dan kebaikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.